Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala dini kullihi wa nu'adhakamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Atau kamu mengira
orang-orang yang terdahulu kamu mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan goncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Misalnya berjalan dan rahmat Allah, sama kesulitan mana? Dan ini bawa teman berjalan. Apa kan dibutuhkan? Sama ilmu akhirat masa pulang dan masa surat Muzammil. Surat Muzammil itu surat itu belum itulah. Pulau mau niku penjelasannya Imam Nawawi. Ini tafsir itu. Kan itu ada ayat tertulis wa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana Pak kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap gak iman kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Kapan hari yang menjadikan anak-anak berubah? Penjelasannya ya, penjelasannya kalau sampean kalau melihat begitu, kok iso ya ampun, kalau kamu sampean kamu mikir masalah kehidupan akhirat, padahal di akhirat nanti itu Allah berfirman, ya Adam, ya kulullah ya Adam, ib'ats basan min zurriyatika ilan nar. Kirimlah rombongan dari keturunanmu Adam yang saya kirim ke neraka. Qala Adam, Nabi Adam semau, ya Rob, minka berapa yang hanya akan kau kirimkan ke neraka? Qala ta'ala, Allah berfirman, min kulli alfin, setiap 1000 tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa waqidun ila jannah. Jadi yang harus kamu kirim kepadaku keturunan itu adalah dari 1000 orang itu ambil kirim 999 itu saya kirim ke neraka. Ya, yang ke surga 1. Ya. Niki pun itu hadis sih Pak. Jadi niki ayat ini surat riwayat keterangan ini. Padahal hadisnya Sahabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menika yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ya Adam, wa yaqulu, maka Adam jawab, labbaika wa sa'daika wal khairu biyadika. Ya Allah, baik, ya mohon kemuliaan hanya milikmu ya Allah, dan segala kekuasaan adalah di tangan-Mu. Terus Allah berfirman, akhrij ba'san nar, keluarkan rombongan yang saya kirim ke neraka. Qala Adam ngendikaken semaunya, wa ma ba'sun nar, napa Gusti Allah rombongan sing sampeyan kirim ke neraka niku? Gusti Allah dawuh, min kulli alfin, saben-saben 1000 juku'un tis'umi'atin wa tis'atun tis'ina, cukup 190 itu sing tak kirim nang neraka. Terus nek beritane niki proses Nabi, ya si Gusti ada cilik langsung wanen. Ya, wa tadkhulu dzati hamlin tambah. Orang hamil gak usah ngenteni sahulan, krungu tok langsung lahir. Niki watarona sesukaro, kamu lihat manusia itu mabuk padahal wa mau disukaro. Mereka sebenarnya tidak mabuk, walakin ada Allah syadid, tetapi siksa Allah yang datang. Ini kan perjuangan dari surat Al-Qasiyah. Jadi kalau sampai ada mikir akhirat, hutan itu bintang. Sampai yang budaya hutan ini baik. Ini ada dokter kantor baru muda. Pulang buat masuk Pak, kalau muda, siapa? Kalau apa?
mana? Ya, di mana dari istilah surat Muzammil? Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba? Bagaimana kamu bisa memelihara diri kalau kamu kafir, tidak percaya kepada kehidupan akhirat? Di mana di akhirat nanti pada satu hari di mana anak-anak beruban. Araiwan mikiri mikir bahasa ini saya udah cukup sangat bersama buat kondisi nggak saya udah cukup 500 mungkin di Jawa nggak tapi nggak saya udah cukup sangat bersama. Terus ini lah sama saya hati-hati. Jadi hutan ini duduk alangan dan dua sama hutan, sama mana bukan ngasih jauh. Ini kerja pas hutan, Jawa. Ini kan berarti keyakinan akhirat itu kurang. Ya, keyakinan kepada akhirat itu kurang. Karena keyakinan kepada akhirat itu kuat, daya dorongnya kebaikan itu kuat. Hutan di pulau nanti ngaji di mantra itu membawa kalau diesel ya. Ini hutan Pak. Kalau nggak boleh diesel hutan. Akhirnya ada mereka sing ngaji wong situ Pak Sujah mantra. Ini hutan. Ini ada kan pokoknya Jawa Ustaz. Hutan itu duduk alam dan hutan itu rahmati Allah. Ya. Namun kalau mau minat bintang ya apa? Hutan 60 tahun. Kenapa betul? Hutan 60 tahun. Namun hutan harus kan bulan pari aja cukup sampai rumahannya rezekinya saya lancar. Parinya nggak lancar. Tak cari ngomong. Nah, inilah berpikirnya orang sekarang ini. Yang keyakinan kepada akhirat itu kurang, ada daya dorong untuk berbuat baik itu gitu. Karena keyakinan akhirat itu mikir itu, kalau nggak ada mikir, ayo maksud saya udah cukup tangan bersama mikir dengan berokok, terus aku sih. Sing 190 itu kekal abadi nopo ini? Apa? Kekal abadi. Masih yang betul kekal abadi mana segirinan rokok tetap gak enak. Ya, masih gak salah wajib masih. Gak boleh dinabi, tapi nang merokok tetap betul ya. Nah, tapi kalau sampai tadi katanya ngaji nak hutan, apa ngaji hutan? Hutan. Sampai jatuh hutan aja mari. Mau nyelesaikan hubungan itu. Ya, pulang dulu. Waktu ngaji yang mantra itu pas surat Muzammil. Kalau mau coba, pakai pada takuna ida ni, ya. Pakai pada takuna ampusakum, ya. Ini apa itu? Ingkapatum yauma yaj'alul wildana shiba. Jadi pakai pada takuna ingkapatum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kamu bisa memelihara dirimu? Ya. Kalau kamu tetap tidak yakin pada kehidupan akhirat, kamu akan berhadapan dengan hari di mana hari pada saat itu anak-anak berubah. Oleh berubah itu boleh rumunin lain, mikirin saya udah campur kan bukan bawa ini. Inilah karena keyakinan yang kuat itu akan mendorong bersama untuk taat walaupun rintangannya. Ngeten niku kula pribadi Pak. Masalahe hujan niku kondisi awak niku kadang-kadang itu kesehatan menurun. Terus kalau damel ayat alasan ayatnya kan sing dereng Pak Soleh niku wayahku an kasir niku. Kula niki lho. Yo nggih pengen tapi kan sampai nulis surah ayat 30. Ya. Surat 2 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ya. Jadi musibah apapun yang menimpa kamu karena kesalahanmu sendiri. Padahal
Maksudnya semutnya gawurit kan ayat kali ini surat nomor Fatir ayat 65 sampai surat An-Nahl ayat 61. Aman maksudnya dihukum nggak buat, kok mau dihukum penuh nggak apa? Ya sampean pernah alasan ibu yang mau ngejin kepeksa temenan, ya kan kepeksa temenan itu terus. Ini pokoknya sampean mau ngepek terus ada orang yang bisa Allah lagi keren. Ya, coba apa surat Fatir ayat 65. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, ini kan situ kode persis. Surat Nahl ayat sudah siji ngoten persis ngoten dasar udah. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya. Jadi ini termasuk umurannya Allah. Ya. Kalau sampean wong iman iki kudune paling enggak ngepek surat Al-Baqarah terakhir. Enten Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Niku kula sampean pohon takwa dene surat At-Taghabun fattaqullah mastata'tum. Takwa kepada Allah sebesar kesanggupan. Ya, kan jadi kalau sampean sanggup tapi alasannya paling kurang besar. Jadi kemarin kan enggak sudah lah ya. Ini kemarin enggak sudah. Jadi pun dibek ngoten nih. Karena Allah di surat At-Taghabun fattaqullah mastata'tum. Jadi bertakwalah nurut kesanggupan. Masa sampeyan mboten sanggup muda. Gara-gara gampang kurang besar ojo. Ya. Nah, itulah mesti ini kalau sampeyan salah nikahi, akhirnya koyo udan itu alangan. Ya, padahal mau biyen itu. Apa kamu kira kamu masuk surga padahal belum datang? Bagaimana datang pada sebelum kamu? Mereka tertimpa bahaya, kelaparan, kesengsaraan. Sampai Rasul dan orang beriman mengatakan mata Rasulullah Allah ini Rasulullah. Jadi menyikapi mereka. Di masa tertentu kesanggupan poli apa? Ya, ulang bisa sujud ini kesanggupan ulang tutup ini soal kayak sujud sikil kayak bukan. Jadi ini masa tertentu. Kalau paksa nyata dari orang berusaha. Ya, nah itu masa tertentu kemampuan. Cuma Gusti Allah ini, gimana kamu bisa memelihara diri ini? Ya, kalau kamu tetap tidak yakin akan kehidupan akhirat, ya, padahal nanti pada kamu akan menemukan satu hari di mana anak-anak berubah. Anak-anak berubah ini pola apa? Jadi kamu mikir, ya, ada yang jujur, sampai sama, menolak sing juga tadi akeh, tapi ini turun kasih Allah. Ya, nanti sembrono mau lama lagi
Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya. Mulai dia tetap cek begini. Ya, berarti semua ini perjalanan. Nah, mau kasih kafir, Mbak Muhammad kita terus ngomong. Mungkin ini numpak untuk ke Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa paling enggak yang bisa sak bulan ada masuk munggah teko langit teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa munggah nang langit sampai tutup sundul muka sampai balik kok cek tetep gini suruh ini ya gini suruh ini aku ngomong angkat kok aku Muhammad dan saya akan ngerti kata-kata asro subhanallah asro sing lakokno waktu begini mboten laku dhewe Allah yang memperjalankan. Ngoten. Jadi Allah yang memperjalankan otomatis perjalanan kamu cepat itu mboten enten. Masa numpak nopo gak iso. Nah, cuma kami istilah ngomong nanti itu numpak buruk itu nopo buruk. Nama? Lihat. Barpun itu kan gila. Secepat itu. Tapi jadi ujian buat orang kalau sampai harus meyakini bahwa ternyata hasil Islam adalah sholat. Nah, amal yang pertama bisa oleh Allah dari akhirat sholatnya sholatnya guna ya anjana wa akhlak dari selamat bahagia. Tapi wairul dan sholatnya ditolak khosiro wa nadam akan menyesal dan menangis. Ya, makanya sholat itu harus unsur terlalu kuenta osikun, abidun, dan khusus itu artinya kalau sama sholat paham bacaannya. Sama ngomong, Gusti Allah kan kalau karena pikiran enak. Sama tempat camat, sini jalan tanda tangan. Terus sama ngomong kira-kira Pak Camat nggak ngerti, terus dikeplak kan, ngomong, bisa kau ini ngomong apa, sing jelas kok saya. Nah kalau sampai ngomong Gusti Allah kagak hati, makanya khusyuk itu harus paham bacaan. Ya, itu khusyuk. Nomor kaki itu memelihara gerakannya harus selalu kamar itu munisali. Soalnya seperti kamu melihat aku salat. Sini actionnya. Kapan pun aku. Lagi pun aku roh kan dibaca apa ini? Dengan ilmu enten, dengan mata enten, sabar dengan mata. Nek kula sampean ilmu. Ya, dan kula dengan Ustaz Imam Ahmad sing dulu kita niki jadi papat ayat rumah turulan ini Bu Wahid bin Hujr itu mengatakan saya melihat Rasulullah itu kalau sampai Allah Muhammadah memegang tangan atas tangan kiri. Masa megangnya tengkungnya? Mesti tidak wong sing ngaji bila kono-kono tak rumah semuanya tidak. Ya kene tok. Oh wakil sing cerita. Wah anjing cerita, kalau sampai dari moco, barang diwaco, nah, wah dari sini terus bayangin, nah, dari sedang, ya, lain kitab-kitab kuning sing dipelajari yang itu, kayak batu muari, sulam sabina, batu mungkin, itu kuat, isinya wal iktidal dalam kurung di ayat maka qabla ruku' sholat menonton kembali kepada posisi sebelum ruku' baik sholat yang berdiri maupun sholat berarti kitab-kitab nenesin pelajaran ini kuat itu dalam mendatang ya kita mulai lagi bahwa marah-marah terus almarhum menjadi joko akhir itu takon kenapa karena kita jejak awak jangan ya anjok jadi kita menocok ngomong kadung kadung akhirnya kalau kau modul itu bolanya muak kayak kono-kono ya bolanya kemakan sedap
Wa'il sing ngomong Wa'il itu sahabat Nabi. Makanya kalau mau dhewe ngene Musnad Imam Ahmad, kitab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau mau itu ternyata ngoten niku. Nah, itu ada. Makanya sholat itu menurut contohnya Nabi itu. Nah, nek gak cocok sama contohnya Nabi, jadi tolak. Ya, ditolak. Soalnya Rasulullah SAW bersabda, inna abda ila sholat. Sesungguhnya hamba itu kalau sholat, paksana sholat, dia perbaiki sholatnya. Ya, akhirnya nampak saudah naik ke langit. Walahan murur, dan sholat itu mengeluarkan cahaya. Wa'idhan tanya bahwa sholat, begitu sampai pintu langit, putikat dunia, dibukakan pintu langit dengan sholat yang baik. Kemudian sholat berdoa, tapi ya Allah, kama abitan, mudah-mudahan Allah memelihara sampai bersama dengan saya. Tapi wa'idha asa sholat itu kalau sholatnya jelek, tidak menyempurnakan rukuk sebagaimana mestinya, tidak menyempurnakan sujud sebagaimana mestinya, tidak menyempurnakan ketentuan sholat sebagaimana mestinya, saudah naik ke langit, tapi walau lumatun, dia bukan cahaya tapi gelap. Ya, faidan tanya bersama begitu sampai pintu langit, uli penduna ditutup langit. Kemudian sholat yang berupa gelap tadi mendoakan kepada yang bersangkutan. Oh iya Allah, rahmat. Mudah-mudahan Allah menyanyikan kamu seperti kamu menyanyikan saya. Kemudian summa lufat, kemudian sholat itu dilipat. Ya, kama yulaku saubul khilaki koyok dilipat iklan dielek obat baik berbuat besok di kampung lainnya mungkin lah. Jadi mengapa sholat ketika ini itu ditambah koma tambah budak atau tambah benih tambah budak ya. Nah itu pun kan ini masalah sholat itu seperti itu ya. Nah, niki sing kula kan niki kula tambahan niki adalah bagaimana hukumnya sholat berjamaah. Ya. Ini hadirin niki masalah jamaah. Ya. Jamaah wong lanang itu seharusnya sholatnya di masjid. Nek wong lanang gak sholat di masjid ana omah niku jare Nabi munafik, asli munafik. Ya. Ya, kula tambahan niki enggak kamu tuh kopi ini saat ini. Contohnya begini, satu hadis bab utama jamaah. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di jamaah. Salat wong lanang di dalam jamaah itu tudok aku ala salatihi dilipat gandakan terhadap salatnya yang dilakukan di rumah, dilakukan di pasar sebanyak khomsan wa isrina bi'ah 25 kali lipat. Wadhalika yang demikian ini anahu idza tawaddu'a. Sebab kalau orang itu melakukan wudu kemudian pasang wudu api ya, wudu api itu nek basuh ndas pun dijumiti ngono. Kula benek basuh ndas itu nek pondok ditutul-tutul titik. Nah, padahal Nabi boten nurui telah jaga ke Arab, kalau namburi, balik ke mana nang Arab, terus telepon itu. Ya, itu kan contohnya Nabi. Ya, jadi dia baik wudu. Cuma kalau dia masjid, kemudian keluar ke masjid, layak dulu sholat, tidak keluar, tidak mengeluarkan dia kecuali sholat. Lam yakun qurwatan illa rufi'. Setiap langkah itu akan diangkat derajatnya 1 derajat. Wa khutut adu dia bagian. Satu kesalahan dihapus. Faidah sholat, kalau dia sholat lam tazal malaikatu tusolli alaihi madama nusyur. Kalau dia sholat kemudian malaikat tidak hentinya untuk mendoakan selamat aman sholat. Malam yudis selamat belum ada. Napa Tuhan malaikat Allahumma sholli alaihi Allahumma tamu wala yazalu fi sholatin mantabur sholat. Dan dia tidak dianggap tetap sholat selama dia menunggu sholat. Makanya menunggu sholat tinggal ada yang dari kopi. Ya, karena memang jangan tinggal ada yang dari kopi. Ada kopi itu sholat. Jadi nunggu sholat nggak sholat mungkin hadis pertama. Terus
Yang kedua, Abdullah Maktum kan terkenal wong kaketo, tukang adzan, ya, tukang adzan. An Abdillah wakilah Amr bin Khuwair Al-Ma'ruf bin Maktum Al-Mandin. Jadi Maktum itu adalah orang buta tapi tukang adzan. Ya, dia ada yang ngatur ya Rasulullah, innal Madinata kathirul hawa wasifat. Ini Madinah niku Rasulullah, ya, kadang binatang buat, ya, kadang binatang buat, sudah dapat singa dan binatang buat, ya. Pulang ini aja sholat di rumah. Terus takoni Rasul, kalau ya wis sholat ke mana mak? Mari sholat rumah kayak nyengkring takoni. Tasma'u hayya ala sholat. Sampeyan krungu ono panggilan hayya ala sholat, hayya ala falah. Pirun Rasulullah, fa hayya ala datang. Ini tak ketok ae. Wonten kok. Ya. Ya Abdul Maktum tak ketok. Saniki sing tak ketok niku mboten mripate. Hati ini sing tak ketok. Ya. Nanti kemarin misalnya kula tulis, ya hadis kali tulis tangan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya fi jama'ati. Sapa sing salat isya ambil jamaah, maka nama qoma nisful lail. Seakan-akan dia salat separuh malam. Wa man shallal subha bi jama'ati, sapa sing salat subuh ambil jamaah, ya, maka nama shallal laila kullahu. Rawahu Muslim. Seakan-akan seperti semalam suntuk dia sholat. Ini kemurahan Allah yang disampaikan buat Rasul seperti ini. Tapi ini sore kalau tulis hadis sing tulisan tangan, ya, an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqalu alal munafiqin, tidak ada salat, ya, yang berat bagi orang munafik min salatul fajr wal isya, kecuali salat subuh dan salat isya. Walau yang lamu nama bima, kalau orang itu tahu nilainya jamaah subuh atau jamaah isya, lah tahu rumah pasti dia mendatangi, walau akhwat pada bahasanya berangkam sekali. Itu di apa didatangi kok ngerti kok, berhubung gak ngerti, ya sebaru itu tahu. Nah terus niki simpul untuk hadis ini riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, man sarrahu ayat Allah Ta'ala bautan musliman, sapa sing seneng ketemu Allah besok mulai dina kiamat dalam keadaan muslim, falyuhafid ala haula'i shalawat, maka hendaklah dia memelihara sholat-sholat lima waktu, kaitu yunada sekiranya dia dipanggil untuk sholat. Fa inna Allah syara'a nabiyikum sunnatal huda, karena Allah mensyariatkan kepada nabimu sunnah al-huda, sunnah petunjuk, ya. Wa innahuna min sunnatil huda, memelihara sholat lima waktu ini adalah sunnah al-huda. Walau annakum sholaitum di buyutikum, kalau kamu sholat di rumahmu, kamu yusalli hadzal mukhallaf, kaya sholat wong sing kari fi baiti minamai, taratum sunnah nabi, kamu berarti meninggalkan sunnah nabi. Walau taratum sunnah nabikum, kalau kamu meninggalkan sunnah nabimu, ladolatum, kamu mesti sesat. Wal qad ra'aituna, kami mengetahui dan tidak ada orang yang tertinggal sholat dari jamaah kecuali munafik maklumun nifaq. Ya, apa ini jelas munafik. Wa kana rajulun, kadang-kadang ada seseorang itu dipapa dituntun meloro antara dua orang, kata bukhoma fisofik ambil didirikan ini, itu saking pentingnya jamaah. Nah, sehingga ini hadis yang mutafaqun alaih ini sore dari Abu Hurairah, wallahi nafsi biadi, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, laqad hamamtu, sungguh saya akan sengaja an amura bihatabi, saya merintahkan orang untuk mengumpulkan kayu, wayatatahu, dan dikumpulkan kayu itu, summa amura bisalah, kemudian saya nyuruh orang lain untuk mengimami salat, diazani untuk salat,
Summa amur rajulan, saya perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang banyak. Summa uqalimu, saya akan gunakan ila rijalin, mencari orang-orang yang tidak jamaah. Pak Okhari kok alim budak tak opo mutlak sampai mau termasuk. Nah, mungkin sampai tak berfotokopi paling mudah. Kalau sampai ini pun tak berasa. Nah, sholat itu dipiara, ada salah situ sholat itu tak beli mau. Ya, nah sampai juga sholat nama al-Isra ayat 30. Aqimis sholat dari dulu bisa tidak rosak terlain dan Quran apa ya? Inna Quran al-Fajr kana masyhuran. Itu berarti sejak terpinggirnya sholat zuhur sampai asar sampai kumis sampai subuh. Ya, nah perintahnya surat Al-Baqarah ayat 228 itu sholat semua dipelihara supaya di masjid khususnya orang lanang. Yang sama nano azan bersolat berjamaah dari fitnah munafik. Ya, kaenan munafik. Ya, nah itulah jadi dari beberapa pertimbangan ulama-ulama itu ngambil bahwa jamaah itu sunnah muakkad. Tapi yang jelas ini tadi jangan munafik. Kemana enggak sunnah muakkad kan? Ya, Sunnah ini kan ya Pak. Di sholat itu yang ya sholat ini harus di masjid. Maksudnya yang ini jangan dulu. Nama? Yang ini jangan itu bisa masjid di sholat itu kalau nggak jamaah. Jamaah itu masjid itu. Nek jamaah ada ini gajah. Nek sholat banyak orang itu jangan komunal. Tapi sholat Pak, sholat itu tetap sholat. Selama hidup itu bukan jamaah. Umpamanya enten siaran enten rokok. Berarti Nabi kamu sesat. Ini sunnah al-huda. Jadi sunnah al-huda kamu tinggalkan, berarti kamu munafik. Ya. Di masjid itu hari pertanyaannya, masjid itu sing ndi? Sama dengan masjid itu ndi? Kan niku jamaah dianjuraken Pak nggih. Biasa niku manusia niku ketamuan niku ya abot ngajak salat. Mungkin tamu itu dijamin. Ngomong Pak, ngomong niki dan Anda ngomong anu nek salatin Dijak tetep dijak. kamu nih ngono. Taman wedon kamu. Taman apa enggak jamaah? Tentang tamu dijak. Anu pakai bikin panggilan Anda. Monggo salat Mas. Ya. Kalau di jaket jangkep Pak jamaah niku Pak. Napa? Jaket jangkep. Bisa jangkep. Oh, tenan. Do rasa hari ini lho. Enten buni. Mboten lho rasane lho. Karena do hari ini sampai dari ketua. Pokoknya ngene masjid. Masjid itu apa sebenarnya masjid? Sampai nek takoni napa masjid iki Pak Mas? Tempat bersujud. Masjid itu nggih tempat sholat yang diwakaf untuk umum. Jadi kalau butuh masjidnya sampai misalnya enten mriku mana poso kalau enten ada. Sama sholat ini kan termasuk nang perintah Allah. Ya. Cuma wong biyen ngarani masjid itu biasa gede di ngene Jumat. Kan ini enten musala tapi wakaf, ini ku tempat masjid. Ya. Ana musala niku tempat sholat selain masjid. Sampai ngene omah. Enten musala nek omah sampean? Enten. Ya, itu musala. Terus nek Idul Fitri yang dijelaskan perintah Nabi yang rujuk ila musala, keluar dari musala artinya tempat selain masjid. Kenapa? Lapangan, kalau nanti itu kena mau petani ini, petani jalan tol, jika di ukur, karena nanti keluar 2 tahun yang lalu masih betul. Ya, makanya memelihara sholat ini penting. Nek kepingin ketemu Allah dalam keadaan muslim, pelihara. Nah, sholat itu gak dipekin lokat ya sholat gak ngono. Ya, jadi sholat itu kan makanya Rasulullah SAW sabatun yudhilumullah yang malabila ila dilu 7 golongan yang dapat naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Wong sing atine niku
tegaskan Nabi maklum menifak, sing jelas-jelas munafik. Terus matine ngoten ya Pak. Salatine mboten. Napa? Matine niki lho. Matine. Nggih, salatine mboten. Ya munafik matine gak salat sih, gak oleh. Namun delok surat At-Taubah ayat 80. Ya. At-Taubah ayat 80 napa niku? Surat 9 ayat 80. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka yang akan tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Kalau engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Karena mereka engkar kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pasal itu ada itu. Kami dulu mau pasal itu orang ni, gori. 22 ayat rekor. 22 ayat rekor. Yang baru kita ayat rekor ayat 60. Surat As-Sajdah. Dan pasti kami melimpahkan. Oh, berarti pinten kok? 21. Sing 20. Dan ada orang yang fasik kafir, maka tempat kebudayaan mereka adalah neraka. Jika mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka yang dulu kamu dustakan. Ya, di pasien bagian itu. Nah, inilah masalah sholat, masalah jamaah, kita sampaikan. Ini semuanya berusaha betul menjadi orang yang selamat. Ya, lalu nekati sampai ke sisa untuk syukur enak. Bisa, belum nyampaikan berdasarkan dalil. Dalil ini petunjuk ini jelas, betul ini. Jadi kalau sampai sering kalau dari Omar pada orang azan di masjid dan musola azan, sampai gak tekor kalau Omar itu munafik, dari munafik terus ditambahi oleh Nabi maklum nifaq, jelas munafik. Jelas munafik. Ini jadi hadis ini sing riwayat niki riwayat Muslim, ya. Nah, tapi riwayat lain niki ngoten. Ya. Nah, jadi kalau sampean napa niki Nabi jarene ngeten wa inna min sunanil huda. Sesungguhnya termasuk sunah-sunah petunjuk adalah as-salatu fil masjid alladzi yu'adzan fihi. Dalam arti jangan dipanggil. Oke, sampai nyeluk tapi kami loh. Ayo ala sholat keluarganya dijamin. Ojo. Ibu mana kena surat sampai ayat loro. Lain. Ya, namanya surat dulu. Keluarganya yang meladina menunggu ampusaku ahlikum nano. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, istrimu, anakmu dari api neraka yang berbakanya. Jadi sampai sepang nyelok sholat minan naum warga itu ngorok enak aja gak itu sama mereka tanggung jawab dari Allah ya ujungnya gak soalnya ambil perintah agama kan ya padahal mau baca ini paling gampang ngurus waktu boleh apa ya innal mar'ata idza ata'a zawjaha wa sholat qamsaha wa sholat syarat tadkhulul jannah min ayyi babin. Ya, jadi lamun dia yang itu taat nanti baik sing lanang tapi dengan syarat perintah sing lanang itu tidak bertentangan dengan agama. Gampang saya membuat. Ya, kalau sampai nanti nek atas muatan nyeluk tak keluarga nek ana sing iki kaino ini sampe delok surat nama sok ayat 2. Ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Terus misalnya Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Makanya kalau sampai itu wajib dakwah, wajib menolong itu setiap muslim.
sudah wajib muslim. Sama lihat surat apa kan? Surat ini. So, abad dan munafiqun ayat terakhir. Ya alladzina amanu qulu ansarullah. Sof naposin ya, sof yang terakhir. Apa? Ya, surat sof ayat terakhir, surat 61 ayat 14 dan 15. Ya alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi menolong agama Allah itu dengan dakwah dan jihad. Dakwah niku enten GBHD ini garis besar haluan dakwah. GBHD ini enten pinten papat. Ya, yang penting hari surat An-Nahl. Oh, mana? Ya, An-Nahl ayat 104 itu. 108 itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Baca tidur bila dia akan. Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Setiap pulau sampean wajib menolong agama lewat dakwah. Nah dakwah niku enten dibanding papat. Siji hikmah. Napa hikmah? Nek hikmah sampean serana wong Indonesia artinya napa Pak Haji? Bijaksana. Misalnya sampean dari bupati, anak sampean ketika anak buah Kapolres, namanya minuman keras. Terus sampean Pak Bupati turun dengan terlibat ini. Ya sudah apa kebijaksanaan sampean lah. Napa kebijaksanaan? No. Untuk jawaban. Nek hikmah bahasa Arab niku adalah taufiqul ilmi bil amal. Artinya omongnya ambek kelakuan pas. Yang ngajak awake gak. Ya, itu gak cocok. Nek ngajak itu kudu awake wis nglakoni. Niku hikmah. Jadi sing sampean ajak nang wong sampean wis nglakoni. Nggih, kula ngoten sing kula lakoni niku kula ngajar mesti kula lakoni. Hikmah. Yang kedua mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga mujadilah. Mujadilah ini artinya dialog. Contohnya zaman Rasulullah SAW, enten wong lanang, Rasulullah kula niki senengi Islam saja. Tapi kula kepengin bebas dina teng sinten mawon. Ini kira-kira wong cara sakniki dikedak. Apa? Ngarep Rasulullah ngomong kula niki senengi Islam, cuma kepengin bebas dina teng sinten mawon. Sahabat sajane kudu gak enak. Tapi berhubung menengah Rasulullah, ya Rasulullah jangan kadule dijaluk. Sama dia apa mas? Mana senang Islam Rasulullah. Cuma lebih bebas dina kan sinten ngomong. Dia tak takon sampean ibu. Enggak ada lah ibu mah. Oh, ibu. Dia kulit. Enggak ada lah kulit mah. Oh, dia dulu. Enggak ada tuh lah dulu mah. Gak gelem. Anak kan gak gelem iki anak wong sampean dinai. Anake umur-umur kok sampean. Iki anak wong wedok
duwe ponakan sampeyan zina, ponakane murid-murid. Iki duwe dulur wedok, duwe dulur lanang. Pon ayo sampeyan murid-murid. Ngoten boten Rasulullah pun rai. Boten pun sitok. Itu jenenge mujadilah. Nah, yang keempat dari samping nomor dakwah hikmah mau berhasanah mujadilah sin nomor 4 surat Yusuf ayat 110. Surat Yusuf ayat 110. Nomor. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Singkat pula ditinggi. Singkat. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Nah, kan? Aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada Allah dengan cara Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang itu jenenge harus dengan dalil. Jadi enten papat hikmah mau betul hasanah, mujadilah dan dalil. Sampeyan ngomong ngono jare sapa? Bukan guru. Oh, tujuh itu dalile. Ya, nah makanya kula nanti dalam tulisan prinsip dakwah dalam Islam pun nanti. Ya, pun nanti. Ini kula nyampaikan maksud ini mesti ada oleh anu mesti dalile. Ada pingin aneh. Cuma ini kan ngomong gak ada dalil-dalil. Ya. Pokoknya sapa mau yasin pinten kula budal maghrib nih. Ono yasin. Ono masih yasin, ono yasin. Yasin. Kirangan dalile nopo kula sebab kula biyen mek seneng nopo iki. Nek ana pas nisbu Sa'ban, desa-desa itu gelem pondok nggowo asaan. Dadi arep pondok seneng asaan. Ya. Nah, iki Pak. Jadi masalah jamaah kita sampai seminari ya. Kejane iki Pak ngoten niku Pak. Lho lah, kirangan dalile nopo ngerti kula kok iso ngono. Ya. Sampai di sholat yang manfaat gitu. Ya. Masih susah paling. Pada perintah Rasul kasih lakoni. Nama perintah Rasul Rasul Aisyah karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban illa qalil. Rasulullah puasa Sya'ban kecuali ini tidak puasa. Jadi akhirnya puasa timbang boten puasa nih. Malah dari riwayat lain ya napa wa ma ra'aitu fi syahri aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Saya tidak melihat Rasulullah yang paling banyak puasanya selain Ramadan adalah puasa Sya'ban. Mana lebih tenang. Mana lebih tenang. Dan kemudian sak bulan sampai ngomong udah, ya, sak bulan nih, Senin Kamis nih, petang minggu lah, pinter nih. Oh lu tambah kono apa? Poso ayam lebih belum nih, pinter, sholat sebulan, yang paling enggak 16. Ya, maksud Sa'ban itu nyontoh Rasulullah Rasulullah sampean. Itu kemudian ke Rasul. Ya, nah inilah sampean supaya bulan berarti ilmu ini kata simpulan ya. Oke. Wis kurang tapi gak seneng ngaji. Pas. Ya. Nama? Saya mboten wangi Pak abot. Sampai sahur ae. Oh ya. Sahur ae. Kok poso ya? Sahur niku lho Pak. Sahur Sahurnya sampai dina salat malam gampang. Makanya salat malam niku nggih iku penting sekali
di Al-Quran ini setiap orang calon penghuni surga mesti ada sholat malam. Putih contohnya, sampai surat 51 ayat 15, 16, 17. Ini itu jadi ahli sholat malam. Ya, surat itu nih kok. 51. Surah 51 ayat 15, 16, 17. Nama baris. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang telah diberikan kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Oh, kenapa sedikit tidur di waktu malam? Kenapa? Nomor loro surat 32 ayat 15 sampai 16. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Oh, dari kenapa lambung mereka jauh dari tempat tidur? Awalnya gak nemplek dengan kasur. Ya, berarti yang di surat malam. Yang ketiga, surat Al-Furqan ayat sudah terus sampai ketemu bapak. Cuma sampai waktu telung ayat, tang ayatnya gak usah kakek. Al-Furqan itu surat Selawi. Ayatnya 63, 64, 65. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, sampai dulu. Terus berkata dengan dulu Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Ini sampai ayat betul bakat. Betul bakat itu soalnya betul terus itu ya. Buat Quran diwaca ini. Gak berlaku orang tuli yang orang hijab. Ya, kenapa? Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Oh, hati yang berpokarung. Caranya berpokarung ya apa? Katanya menaik apa? Ngaji-ngaji ya. Tambah ilmu, terus gampang menaik akhirat juga sana kajian. Ya, gak terserah sampai ya. Ya, apa Aziz ngomong dijak ilmu nucuk akal ngomong ini, ngomong ini. Wah, wis lakonnya perkara nang neraka kajian. Wah. Oh, bener apa cukup anggap sampai neraka. Wong sing paling enteng nang neraka ni napa? Sikile digawe mawa kiwa tengen. Ya, awake gak ngopong utuke umum. Niku paling enteng. Kayaknya. Nggak niku siksa paling enteng lho, Be. Sikile digawe mawa teko neraka kanan kiri situ-situ. Ya. Terus awake gak ngopong utuke umum. Paling enteng. Dan menurutku wah nak ngubah musisan dicekuri. Nah dicekuri ya kono surat Nisa ayat ke-6 musisan dicekuri. Ya, soalnya ngomong ya ngomong musisan. Nisa ayat ke-6 apa? Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nanti negara luar ganti kulit ini sak jam ini 100. Sak jam itu 100 ganti kulit. Kosong boleh mana. Semakin yakin akan kehidupan akhirat,
paling enteng ya, sing paling enteng kuwi. Ya. Kayak mau kiwa tenan kelapaan utek ini paling enteng. Ya. Nah, karena kalau sampaikan dia adalah nanti kita hati karena Rasulullah SAW mengatakan alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu selalu sholat malam. Fa'inna ba'du sholihin akan melakukannya sholat malam ini kebiasaan orang sholat sebelum kamu. Apa gunanya? Papat qurbatun ila rabbikum. Kamu tambah tidak dengan Allah. Nomor loro, mukaffiratun lisayat, menghapus dosa. Yang ketiga, ya, Muhammad Rodatun. Yang ketiga adalah ini mencegah dari dosa yang akan datang. Dan yang keempat adalah menolak penyakit dari tubuh. Jadi gambarnya Rasulullah SAW walaupun di surat surat 17 ayat 79 wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa aja wa asa rabbuka maqama mahmuda. Ya. Tapi kan ono ngomong kalau gunane pondok ini lawange pondok ditulisi umat al-Faruq. Ini pengangin omae ditulisi umat al-Faruq soalnya umat al-Faruq setan kawan. Umar biyen saking kencenge ambek Islam sama setan kawan. Terus dari pondok arek-arek ditulis di kamar Umar Al-Faruq. Lapor dekat di setan. Enak. Kalau ngorok tok enggak. Itu keyakinan salah untuk akan. Alhamdulillah salah sama masalah sholat harus kita perhatikan. Tetapi kalau sama ini, keluarganya kita sampaikan. Jadi keluarganya kewajiban, nawaku angkusaku, wa'alaikumsalam, wakuduhanna suwabijar, alaih amalah dan sembilan musyidah dan layak sunallah ma'amahum, wassalumma. Pun moga kita teruskan kayak selalu ya. Wa min ayati lan iku setengah saking tondo-tondo kekuasaannya Allah antakumas sama uwakan tegaknya langit dan bumi itu diamri dengan perintah Allah ya padahal langit dan bumi tapi itu gede bagaimana langit dan gede tapi ngono tidak dikongkon Gusti Allah diceluk moro. Ya, surat Fusilat ayat 11. Surat Fusilat surat 41 ayat 11. Apa? Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Langit waktu berupa asap. Allah mengatakan, ya langit bumi, datanglah kamu berdua, ya dengan sukarela terpaksa. Olata ataina ori langit sampai tak iya tuh gede. Wong cilik ono gunung aja kayak Quran pecah. Kalau sampai nang Quran yang mentar bae, bahasanya nang buku Quran. Ya. Bahasanya nang buku Quran dibaca-baca nang. Padahal sampai yang adalah surat apa? Asar ayat 21 la anzalna al-Quran ala jabalin tara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Surat 59 ayat 2 ayat 21. Ya. Surat Al-Asr surat 59 ayat 21. La anzalna al-Quran sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada sebuah turun pasti kamu akan pihaknya tunduk terpecah belah sebab kami takut kepada Allah dan penemuan-penemuan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir
konco setan. Ya. Nah, konco setan ngalang-ngalang dari jalan benar, tapi di jalan itu ngomong soal petunjuk. Tadi kaiso api bulan apa? Lalu, Jobrol 36, 37, 38, 39. Kan ini? Barang siapa? Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman dan selalu menyertainya. Ya. Konten setan disari. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Mana karena itu dulu. Dasar Al-Quran bukan itu. Ya. Padahal waktu ini anak-anak baru menyesal. Ayat nomor 8 nomor 9 itu penyesalan di akhirat akhirnya kalau orang merokok. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara Masyrik dan Maghrib, Antara timur dan barat. maka setan itu adalah sejajar teman yang menyertai manusia. Nah, sadar orang ngono. Orang donya dikandani setan rumong kalau petunjuk. Gak gelem dituntut-tuntut. Gak seneng ngaji-ngaji nih. Ya, tapi penyesalan apa akhirnya? Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Kenapa bersekutu? Kayaknya mau gak seneng Quran ini bocor setan. Mungkin ada neraka apa dalam neraka. Wah, apa di itu? Ada di itu. Bukan dari itu. Musik saya gak enak. Mau dari surat Arab tampil sisi. Mau gak seneng Quran ini deh. Ya. Jika elemen terus kasulin rokok, kemudian rokok. Enak ya, anggap ya. Kenapa? Arab 40-41 kan? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum kita masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Misalnya balasannya Bagi mereka tingkat tidur dari api neraka, di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. makanya kalau sampai sing enak itu orang makan ngaji. Sing enak ngomong ngaji ini roh-roh tambah penting jadi wong punten ngaji. Mbok wis ngaji Quran soro, perlu tambah soro. Sembahyang bosan kan kayak ini. Oh, kalau buatan Quran dah. Ambil nikmat Allah kok demen nih. Ambil omong Gusti Allah kok gak demen ya Allah. Ya, lah pola ngene kan. Ngaji Quran tambah wedi anak-anak tukang ngaji Quran. Iya, gak ngaji ya enggak apa-apa. Ya. Itulah kalau sampean sebenarnya Allah menunjukkan bahwa di antara kekuasaan Allah itu adalah antakumas sama umat. Jadi tegaknya langit dan bumi itu karena perintah Allah. Ya, perintah Allah. Siapa yang bisa begini? Tidak bisa. Ya, makanya kalau sama yang ngaji, nanti kelangopan bisa nolong dulu. Ya, tahu? Kalau lama ya harus sedikit sekali tidur waktu malam. Ini gak sedikit-sedikit tidur, ngaji tuh. Ya, sembahyang ngantuk. Kadang sembahyang ngantuk ngomong-ngomong nyata sampai nama jabat. Kata jalur surat, sampai ngantuk-ngantuk ini, ya nama dulu. Kalau ini jalur kan gak ini beliau orang bukan orang. Tapi Gusti Allah kan mau firman. Ya. Nama? Sedikit sekali tidur lagi sedikit tidur. Ngaji dulu, ngaji dulu. Ngaji
ngaji ku pondok limun menika. Ya. Nah. Tahun wa rusun wa tibarun wa urutun wa isyatu salin wa turudaman niku. Ya, ngaji. Makanya wong saiki gak pada oleh ilmu boleh dong. Enyen gak pada seneng. Dapat cerah. Napa? Mun pada seneng. Bareng roh bareng wedi. Istilah karo bisa. Orang-orang dikirim set nang rokok bareng nang rokok. Nangis baqalu law kunna nasma'u aw naqilu wa kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10. Ada bagian rumono mikir sampai ngene. Jadi mereka salah kabeh kate mentah gak iso. Ya, nah inilah. Jadi utama kekuasaan apa yang muasili tekan dalam dan bumi adalah merupakan salah satu tanda yang menunjukkan kekuasaan. Nah, di bawah ayat 25. Nah, okay. Terus ayat 2 ini walahu dan milik Allah lah man siapa saja samawati yang ada di langit wal ardi dan bumi. Siapa saja yang di langit dan bumi itu semua milik Allah. Ya, malaikat, manusia, jin, itu mau ini kan semua itu milik Allah. Karena milik Allah semuanya, akhirnya Allah mengatakan kullul lahu qanitun. Masing-masing semua itu tunduk kepada Allah. Tidak tunduk ini orang munafik. Munafik. Ya, nah, jadi ini Allah menunjukkan kekuasaannya seperti itu. Kecuali saya dicelok, kalau sampai cilik yang dicelok, ya, ngomong jalan. Padahal kalau sampai nyata sih ada surat Arab 2 ayat 15, ya, kenapa Arab 2 ayat 15? Surat 13. Malas kenapa? Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauannya sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayangan-bayangannya di waktu pagi dan petang hari. Jadi sampai nyata jam sama itu ayang-ayang yang di bumi. Belum sampai nyata. Yang penting jam 3 sore sampai ngadep mana itu ayang-ayangnya nanti ayang-ayangnya itu untuk tak umum gak tuh makanya dia gak tuh itu kan bisa Allah mau menyiksa oleh apa baca itu ya sampai kita selesai kono dari surat 35 ayat 36 jalan mulai jalan balik surat Fatir ayat 36-37 surat 35 ayat 36-37. Datang orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Kami balas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam mereka di dalam neraka. Di dalam neraka itu ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan mengerjakan kebajikan. Melainkan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan seorang pun menolong. Jangan balik ini Allah, mulai balik aku mesti pelajari ngamal tak modal tak tinggi pun. Dan malaikat pelan terus, pelan. Ya, ini kasih. Mungkin sangat keberian dari kebenaran. Karena Nabi Sallallahu berubah semaksimal mungkin apa hubungannya itu kita lakukan. Karena apa? Semua di langit dan bumi tidak ada yang tidak tunduk, mesti tunduk kepada Allah. Yang kalau sampai tidak tunduk berarti ngomong. Ya, terus kemudian nih, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dan dialah zat
yang memulai menciptakan manusia dan segala sesuatu, tsumma yu'idu, kemudian mengembalikan lagi kepada kejadian awal, ya, seperti mereka asalnya kan urip, mari mati, diurip mana? Ya, caranya bertenang kepada Allah, wa huwa ahwanu alaihi, dan mengembalikan orang yang menciptakan, ya, gawe yang balik mana itu, yang balik itu ahwanu alaihi, lebih mudah bagi Allah. Ya, kaitan baik karena contohnya kapan juga apa mana balekno ini kapan mungkin di sana surat Jumat ayat 68 napa tiupan sangkakala malaikat dan sangkakala pun ditiup mereka, ditiup maka matilah sebuah makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, sangkakala itu maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Jadi gampang kan bisa, ya. Enggak kaitan kata contohnya gampang, pemana kali baliknya tambah gampang. Ya baliknya tambah gampang. Cai orang baliknya orang mana? Kaimu cukup tiupan Israfil. Ya pertama hancur alam, kedua bangun kembali manusia. Inilah digambarkan Allah bahwa ahwanu alaihi, mengembalikan manusia dari asalnya ada kemudian mati, malah dibalik oleh mana? Itu bagi Allah tidak. Walahul nismatul dan milik Allah lah perumpamaan yang tinggi. Artinya gambaran-gambaran begini ini adalah tidak mungkin dimiliki oleh yang lain. Jadi walahul nismatul fis samawat, perumpamaan yang tinggi, fis samawat yang ada di langit, wal ardi dan bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, itulah di antaranya ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan orang seperti itu. Kalau sampai saja nih karya nganu cocok, nganu dosa orang usaha apa? Wah, itu misalnya soal wajib juga gak pekerjaan. Sampai mari subuh sholat, enggak ngono mari subuh berangkat kerja. Don pegel pengendara istirahat sholat, marono kerja maneh, marono pegel asal bae. Jadi gampang. Perintah Allah itu tidak ada yang sulit. Makanya kalau sampai mikir pada ayat 30 Allah menyuruh fakir wajah kali dinari, terimalah Islam dengan seluruh ya. Dan inilah mungkin hari ini sore mungkin nanti Allah membuat perumpamaan ya, manusia dan apa yang menjadi kekuatan manusia punya budaya ini apa? Nah, nanti gambaran di ayat 28. Ini kalau kita sampai Jumat Pak. Taman bikin dalilnya jamaah, dikit taman kopi, dan itu butuh kopi benda dan kalau sambil ngajak tidak lain adalah merupakan nomor jalan untuk menolong nama Allah. Kalau kita ingin ditolong Allah dalam kehidupan kita, konsepnya 47 ayat 7 ya adalah amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aja kaya wong ngukuri kok. Mosok Gusti Allah kuat dulu. Enak jenderal ya. Enak. Omae ana masjid ya. Daerah Jombang itu kok. Tapi tugasnya ya. Juga aku kuat itu. Langsung. Ini kan mulai ya, enggak mau saya. Mawon sampai ayat ini dan kalau sama belajar Quran itu dituan malaikat juga. Jangankan malaikat, sampai ikan di laut itu juga akan orang-orang ini selalu berjalan. Makanya Nabi mengatakan pun
jadilah orang yang belajar. Au muta'allimah, atau yang mau belajar. Au mustami'an, atau dia gak belajar. Nek belajar itu orang belajar. Atau mustami'an ngurungono doae. Au terakhir muhibban, orang yang senang ngaji. Orang takut komisan. Kamu jangan jadi orang yang terima. Alim gak, belajar gak, ya ngurungono gak, senang gak. Nah itu ini orang kaya dari acuh kepada perintah. Makanya kalau sampai juara Nabi, nopo kufatul jannatul makarim, hanya menuju ke surga lalu diikuti yang tidak menyenangkan. Tapi kufatul nar bisyahwat, neraka diikuti hal yang menyenangkan. Makanya ngaji yang bukan ngaji, enak ngaji boleh apa? Menomah dua TV kamera itu enak ya, tapi akhirnya harus neraka. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, istri anak-anak kita untuk hidup selalu bersama Al-Quran, karena hidup dengan Al-Quran ini nanti akan menemukan satu kebahagiaan yang hakiki baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita bisa merasakan. Amin. Bagi orang yang mungkin sakit semoga Allah menyembuhkan. Bagi jamaah kita yang sulit diperlukan dimudahkan. Bagi orang yang belum dapat hidayah mudah-mudahan mendapat hidayah. Amin. Kita tutup dengan doa maghrib. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum.